lahir dalam keadaan fitrah. Anak yang lahir itu sudah beriman. Hanya saja banyak imannya mati. Iman tidak bisa diwarisi walaupun dari seorang ayah yang beriman. Anaknya namanya Kan'an. Hujan 40 hari 40 malam, mau tenggelam, dia panggil anaknya, aku tidak perlu naik ke sampan ayah, aku bisa naik ke atas bukit. Ternyata hujan 40 hari 40 malam, tenggelam seluruh duniaku ya Allah, selamatkan dia ya Allah. Apa kata Allah? Innahu laysa min ahlik, dia bukan anakmu. Innahu amalun ghairu salih, karena amalnya tidak saleh. Itulah mengapa jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, mengapa tidak dikatakan menanamkan iman? Mengapa dipakai kata memupuk iman? Karena tidak ada orang lahir yang tidak beriman. Semua anak yang lahir dalam keadaan beriman. Kata siapa? Kata Nabi, ma min mauludin illa yuladu alal fitrah. Semua anak yang lahir dalam keadaan fitrah. Fitrah bukan kertas kosong, fitrah bukan kampas yang belum dilukis. Fitrah, kata Abu Hurairah, fitratul Islam. Anak yang lahir itu sudah beriman. Hanya saja banyak imannya mati karena tidak disiram dan tidak dipupuk. Itulah mengapa dipilih kata pupuk. Bagaimana memupuk iman yang udah ada dalam diri anak-anak kita ini? Maka anak ini dihadirkan dalam pengajian subuh besok insyaallah, kultum zuhur, pengajian asar, pengajian maghrib ke isya, pengajian i'tikaf malam, pengajian tahajud bulan Ramadan, tablik akbar. Jadi kalau Habib ditanya orang, ini Abdul Somad ini dalam rangka apa? Enggak ada rangka-rangka, kata beliau. Yang namanya memupuk iman itu enggak pakai rangka. Pagi, petang, siang, malam dia mesti dipupuk. Kalau tidak dipupuk dia akan kurus dan mati. Oh, kalau begitu Ustadz ini kurus karena tidak dipupuk. Iman tak dapat diwarisi dari seorang ayah yang beriman. Saya karena dalam masjid tidak lanjutkan lagu ini. Andai di luar masjid 3 album kita mainkan. Iman tidak bisa diwarisi walaupun dari seorang ayah yang beriman. Siapa contohnya? Nabi Nuh alaihissalam. Nuh itu bahasa Arab. Nuh, orang barat menyebutnya Noah. Anaknya namanya Kan'an. Hujan 40 hari 40 malam, mau tenggelam, dia panggil anaknya, ya bunayya. Kalau bahasa kampung kami, oh my son, irkam ma'ana, follow me. Naik ke perahu ayah.
Apa kata anaknya? Sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma. Aku tidak perlu naik ke sampan ayah, aku bisa naik ke atas bukit. Ternyata hujan 40 hari 40 malam, tenggelam seluruh dunia. Ketika itu datang jiwa keayahan seorang Nuh, bukan kenabian. Karena kalau kenabian tenggelamkan, tapi keayahan, kebapakan seorang ayah. Apa kata dia? Ya Rabbi inna ibni min ahli, ini anakku ya Allah, selamatkan dia ya Allah. Apa kata Allah? Innahu laysa min ahlik, dia bukan anakmu. Innahu amalun ghairu salih, karena amalnya tidak saleh. Itulah mengapa kita selalu meminta Rabbi habli minas, minta anak yang soleh, bukan soman. Mudah-mudahan anak-anak kita soleh semuanya. Tidak disuruh menanamkan iman, karena anak bapak yang dilahirkan istri bapak lahir dalam keadaan beriman. Mana dalilnya? Wa iz akhadha rabbuka min bani Adam, ingatlah ketika Allah mengambil persaksian dari anak cucu Adam. Mohon maaf, jangan tersinggung. Ini yang lahir ini semua anak cucu Adam kan? Alhamdulillah. Kalau ada yang enggak ngaku keturunan Nabi Adam, berarti keturunan monyet. Bukan kata saya. Itu yang ngomong begitu Charles Darwin. Kata Charles Darwin, agama itu bohong, dongeng. Nabi Adam itu enggak ada, kata dia. Manusia ini tidak ada diciptakan Tuhan. Manusia ini ada dengan sendirinya. Tiba-tiba matahari menyinari bumi, lalu air laut itu surut. Makhluk yang ada di laut naik ke darat, berbulu kena sinar matahari, memanjat naik ke atas pohon, lalu kemudian ekornya memendek, jadilah manusia, berevolusi. Kata Charles Darwin, kita semua adalah keturunan Nabi Adam, dan Adam dari tanah. Kullukum min Adam, semua kamu dari Adam. Wa Adam min turab, dan Adam dari tanah. Jadi kita ini semua dari tanah, Pak Ustaz. Ya, kalau dari tanah berarti sifatnya sama, Pak Ustaz. Sama. Tapi kenapa teman saya itu sombong, songong, angkuh? Dia dari tanah juga, cuman tanah sengketa. Gubernur, bupati, DPD, Kasrem, Kapolres, Wakapolres bisa duduk di tempat yang sama, sehingga kalau tidak dibacakan oleh Habib tadi urutannya, kita pun tak tahu yang mana pejabat, mana rakyat jelata, mana. Semuanya sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Betul? Bedanya paling beda-beda tipis, ada yang dapat kue kotak, ada yang tidak. Itu saja. Tapi di hadapan Allah Subhanahu wa taala semuanya sama. Lalu ketika Allah mengambil persaksian, belum ada kuku, belum ada bulu, belum ada darah, belum ada daging, belum ada tulang, masih dalam bentuk ruh. Ketika itu Allah bertanya, apa kata Allah? Alastu bi rabbikum, bukankah aku ini Tuhan kamu? Semua kita menjawab,
bala syahidna, Tuhan kita adalah Allah, la ilaha illallah. Tapi namanya manusia ini lupa. Manusia diambil dari kata nasya. Nasya artinya lupa. Ustadz Somad lupa, ya? Jangankan jamaah yang mendengarkan ceramah Ustadz Somad, kalau ditanya apa isi ceramah Ustadz Somad tadi dari awal sampai akhir, Ustadz Somad yang ceramah aja pun nggak ingat apa yang diomongkan. Lupa. Manusia diambil dari kata nasya. Nasya artinya lupa. Jadi kalau kita lupa berarti kita masih manusia. Kalau kita ingat semuanya berarti kita sudah berubah menjadi Robocop. Tapi ada yang lebih parah, lupa nama, lupa bini, lupa anak, lupa kampung. Itu bukan manusia, itu namanya amnesia. Ada yang lupanya setiap 24 jam 24 jam lupa, 24 jam lupa. Namanya demensia. Nanti sampai masanya kita pikun, lupa. Tapi surat tanah ingat. Ustadz Somad, ya, saya ini kalau sholat zuhur kadang 2 rakaat salam, Assalamualaikum warahmatullahi, lupa. Saran saya bagi yang sudah tua, lupa ini sholat apa, bacaannya cepat-cepat karena tidak mampu lama mengingat. Hari ini bapak boleh tersenyum, hari ini ibu boleh tersenyum, tapi sampai masanya nanti ketika terjadi itu pada diri anda, lalu kemudian ibu meneteskan air mata berkata, betul kata Ustadz Somad dulu. Lupa. Demensia. Ada yang lebih lupa lagi adalah amnesia. Karena lupa itu dia mesti sering diingatkan. Makanya anak ketika pertama kali lahir diingatkan oleh bapaknya di telinga sebelah kanan. Ketika anak saya lahir, saya pun pakai baju kemeja, tidak pakai peci, masuk ke rumah sakit, menemui bidan perawat yang piket jaga bayi-bayi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Abang mau ketemu siapa? Kata dia. Loh, berarti saya belum ustad. Saya mau ketemu anak saya, baru lahir tadi. Oh, nanti anaknya tolong diletakkan di tangan, kepalanya sebelah kiri, kakinya sebelah kanan. Bapak azan di telinganya. Bapak bisa azan? Gitu. Dulu waktu anak pertama belum viral, saya azankan telinganya sebelah kanan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi tidak kuat macam itu, terkejutlah dia. Azan untuk anak tak sama dengan azan di masjid. Azan untuk anak itu lagunya agak slow dikit. Ini sekarang banyak azan di masjid ini salah. Azan yang mestinya untuk anak dibawanya ke masjid. Allah.
Saya kalau udah dengar di masjid suara azan macam itu, saya tanya, itu anak siapa yang lahir? Azan untuk anak itu slow, guys. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Orang yang tidak mengerti ajaran Islam, apa ini ajaran Islam ini? Anak baru lahir, gak bisa ngomong, gak bisa bahasa Arab, kenapa diazankan? Kenapa diazankan? Mengingatkan dia tentang syahadat dia di alam roh. Sekarang dia sudah sampai ke alam dunia. Walaupun bapak ibu orang kaya, tidak akan mungkin bapak azankan ke telinga dia, nanti kau kirim S3 ke Amerika. Untuk menanamkan iman. Bapak-bapak yang dulu waktu anaknya lahir belum mengazankan anaknya, jangan setelah pulang ini diazankan. Karena mengazankan anak itu hukumnya sunat, tidak wajib. Jangan gara-gara ceramah saya ini pulang ke rumah, sini nak sebentar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Anak udah semester 2. Kenapa anak yang baru lahir itu diazankan? Memupuk keimanan. Subuh azan, zuhur azan, maghrib azan, isya azan, mau mati ke liang lahat pun diazankan.